Salam jumpa saudara-saudara. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan mampu menjalankan SPSS untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas dalam regresi linear berganda memakai uji Gletscher, uji Brios-Pagan-Godfrey, dan uji White. Sebelumnya, teman-teman, kita sudah membahas topik yang sama, hanya dalam regresi linear sederhana. Tentu perlakuan adalah berbeda untuk tiga uji ini dalam regresi linear berganda. Mari kita buka software SPSS. Untuk ketiga uji tersebut kita memakai data investasi bruto Y dan penjualan X1 dan indeks produktivitas X2 bagi 35 perusahaan dalam sebuah industri tertentu. Jadi data ini jelas adalah data cross section untuk dibedakan dengan data time series. Sebenarnya data ini yang kita pakai untuk menunjukkan uji Goldfeld-Quine dalam video yang terpisah. Kita sudah periksa residu-residu dari regresi Y pada X1 dan X2 memakai metode Goldfeld-Quine. Ternyata residu-residunya mengandung masalah heteroskedastisitas. Sekarang kita memakai tiga uji Gletscher, uji Brios-Pagan-Godfrey, dan uji White. Untuk seperti sebelumnya, dalam ketiga uji ini pada umumnya kita memakai residu-residu sebagai variabel dependen dalam regresi pembantu yang akan kita terangkan nanti. Jadi serupa dengan analisis memakai persamaan regresi linear sederhana. Untuk memakai ketiga uji tersebut, tentu kita mencoba memperoleh residu-residu dari regresi Y pada X1 dan X2. Memakai SPSS, prosesnya adalah sebagai berikut. Kita pilih Analyze, Regression, Linear. Muncul kotak dialog ini. Kita isi kotak dialog ini sebagai variabel dependen adalah Y dan sebagai variabel independen adalah X1 dan X2. Kita isi statistik ini, kita butuh ini estimate dan model fit-nya. Kita lanjut. Plotnya ini penting sekali buat kita sekarang. Kita mau melihat memakai metode grafik, adakah indikasi heteroskedastisitas dalam residu-residu yang kita peroleh nanti. Untuk itu memakai SPSS sebagai variabel Y, kita memilih residu yang sudah terstandarisasi, jet resid. Sedangkan X-nya kita pilih jet pred sebagai X. Lanjut, save. Yang mau kita butuhkan ini unstandardized, residu yang tidak terstandarisasi. Yang lainnya bisa kita abaikan. Lanjut, kemudian kita klik OK. Demikian hasil SPSS kita, regresi Y pada X1 dan X2. Kita perhatikan tabel 2 yang penting kita perhatikan, tabel ANOVA dan tabel koefisien. Tapi untuk sekarang kita tidak perlu detail penjelasan ini. Kita langsung menuju kepada metode grafik, ya. Apakah residu-residu yang kita hasilkan tadi
mengandung masalah heteroskedastisitas. Memakai SPSS dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal ini ternyata ada indikasi heteroskedastisitas. Itu terlihat dari sebaran residu-residu di atas garis 0 maupun di bawah garis 0. Ada tendensi bahwa residu-residu itu menyebar jauh dari titik 0 ini, di atas garis 0 ini. Demikian juga di bawahnya. Jadi ada tendensi residu-residu makin melebar baik di atas maupun di bawah. Jadi sekali lagi, memakai metode grafik ada indikasi bahwa residu-residu itu mengandung masalah heteroskedastisitas. Tapi secara formalnya, mari kita uji memakai uji Gletscher, Bresbagan-Frey, dan uji White. Untuk sementara kita close dulu file ini, kita close, no, kita fokus kepada ini, ya, kita fokus kepada worksheet ini. Dalam rangka ketiga uji tadi, coba kita rename dulu ini sebagai rename, kita namai kembali sebagai residu. Ini worksheet yang kita hadapi. Untuk persiapan ketiga uji tadi, mari kita compute, ya, kita hitung berbagai data. Data yang dimaksud ini transform compute variable. Kita mencari residu absolut untuk uji Gletscher nanti. Kita namai dia apps residu. Kemudian kita pilih all, kita klik double apps, kita masukkan ini, oke. Ini residu absolut. Kemudian kita lagi mencari residu pangkat 2, seperti halnya dalam regresi linear sederhana. Transform compute variable, kita namai dia residu pangkat 2 SQR, demikian kita namai dia residu, ya, residu. Kita hapus dulu ini, kemudian kita pilih ini pangkat 2, kita klik ini 2, pangkat 2, demikian memakai SPSS. Oke, coba kita close ini. Now, ini dia residu absolut. Residu itu tanpa tanda aljabar plus minusnya. Jadi plus minusnya diabaikan, itu residu absolut. Sedangkan residu pangkat 2 adalah residu-residu di pangkat 2 kan. Lagi kita bikin persiapan, yaitu untuk data ini kita pangkat 2 kan X1, pangkat 2 kan X2, kemudian kita kalikan kedua variabel ini. Jadi untuk X1 pangkat 2, transform compute variabel X1 pangkat 2. Coba kita reset dia. Kita namai dia X1 pangkat 2. Demikian kita menamainya, ya, sama dengan X1 ini, teman-teman, pangkat 2 ini. Oke. Now, itu hasilnya X1 pangkat 2. Kemudian X2 pangkat 2. X2 pangkat 2 transform compute variable.
Kita reset dulu. X2 kita namai ini X2 pangkat 2, X22 begitu. Kita pangkatkan sama dengan ini X2 pangkat 2. Ini dia. Now, ini. Kemudian perkalian variabel independen ini X1, X2. Lagi transform compute variable. Kita namai dia X1, X2 sama dengan ini X1 kali X2. Kita pilih ini asterisk 1 X2 ini oke. Close. Now, demikian persiapan kita sudah siapkan variabel data-data yang baru, ya, residu absolut, residu pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali X2. Sekarang kita sudah siap melakukan ketiga uji tadi. Kita mulai dengan uji Glacier. Seperti sebelumnya, uji Glacier dilakukan dengan meregresikan, ya, dengan meregresikan residu absolut pada, di sini dalam hal ini kebanyakan para peneliti memakai semua variabel independen yang ada. Jadi X1 dan X2. Jadi sekali lagi kita regresikan residu absolut pada X1 dan X2 memakai SPSS, Analyze, Regression Linear. Kita reset dulu. Sebagai dependent variable adalah residu absolut, dan sebagai independen kita pakai semua variabel independen yang ada, yaitu X1 dan X2 ini, teman-teman. Kita klik OK. Output SPSS-nya adalah ini, ya. Kita perhatikan tabel koefisiennya. Kita perhatikan tabel ANOVA-nya. Kita abaikan dulu detail penjelasan tabel koefisien. Kita fokus pada tabel ANOVA ini. Sekarang pertanyaan adalah bagaimana kita mendeteksi masalah heteroskiasitas memakai uji Glacier. Seperti sebelumnya kita memakai statistik uji F ini. Ini adalah statistik uji yang dipakai untuk uji hipotesa secara simultan. F ini diandaikan mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan K kurang 1 dan penyebut derajat kebebasan N kurang K. Sebagai kriteria keputusan menolak H0 atau tidak menolak H0, kita bandingkan F ini dengan F tabel. F tabel dengan pembilang derajat kebebasan K kurang 1, 3 kurang 1, banyaknya koefisien regresi ini sama dengan 2, dan pembilang derajat kebebasan N kurang K 35 kurang 3, 35 kurang 3. Sekali lagi, dalam memutuskan apakah residu-residu mengandung masalah heteroskiastisitas, kita memakai statistik uji F ini, di mana statistik uji F ini mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan K kurang 1. Jadi 3 kurang 1 sama dengan 2. Sedangkan penyebutnya adalah N kurang K, 35 kurang 3 sama dengan 32. Jadi dari tabel F dengan F2 32
2,32 pada alfa 5%, nilai F tabel adalah 3,2945. 3,2945. Ternyata angka ini jauh lebih kecil daripada angka tersebut, 3,2945. Jelas bahwa kita tidak dapat menolak H0. Jadi terdapat homoskedastisitas dalam residu dimaksud. Jadi tidak sejalan dengan metode grafik tadi, tidak pula sejalan dengan metode Goldfeld-Quine yang sudah kita jelaskan dalam video yang terpisah. Demikian teman-teman, uji Gletser. Kita lanjutkan ke uji Breusch-Pagan-Godfrey. Teman-teman memakai uji BPG, dibikin sering disingkat Breusch-Pagan-Godfrey. Kita meregresikan residu pangkat 2. Ya. Residu pangkat 2 ini pada umumnya oleh para periset memilih semua variabel-variabel independen yang ada X1 dan X2. Memakai SPSS, prosesnya adalah demikian, regression linear. Kita riset dulu, kita pilih regresi pangkat 2 sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya adalah X1 dan X2. Ini hasilnya, tabel ANOVA dan tabel koefisien. Sementara kita mengabaikan tabel koefisien ini, kita fokus kepada tabel ANOVA untuk kriteria keputusan apakah ada heteroskedasitas atau tidak dengan memakai statistik uji F ini. Lagi-lagi statistik uji ini mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan K-1 dan penyebut derajat kebebasan N-K. Memakai alfa 5%, maka angka tabel F adalah 3,2945 yang kita peroleh tadi. Ternyata angka ini sangat jauh dari angka tabel tadi. Bisa juga terlihat dari angka ini, nilai P ini. Nilai P ini sangat jauh daripada angka-angka tingkat signifikansi 1%, 5%, apalagi alfa sama dengan 10%. Jadi lagi-lagi kita putuskan bahwa kita tidak bisa dapat menolak H0. Jadi tidak terdapat heteroskedastisitas dalam residu-residu. Jadi sekali lagi tidak sejalan dengan metode Goldfeld-Quine yang sudah kita tempuh sebelumnya dalam video yang terpisah. Demikian prosedurnya uji Breusch-Pagan-Godfrey. Sekarang uji terakhir yaitu uji White. Meski ini adalah uji yang paling populer dan paling banyak digunakan. Apa hasilnya? Memakai uji White, dalam hal ini kita meregresikan residu pangkat 2 pada X1, pada X2, pada X1 pangkat 2, pada X2 pangkat 2, pada X1 perkalian X1 dan X2. Memakai SPSS, kita dapat cari analyze regression linear. Kita riset dulu. Sebagai variabel dependen adalah residu pangkat 2 dan sebagai variabel independennya adalah X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2 perkalian X1, X2 sebagai variabel-variabel independennya.
Demikian uji White, kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini. Ini tabel ANOVA-nya, ini tabel koefisiennya. Sementara kita abaikan tabel koefisiennya. Kita fokus kepada kriteria keputusan ini dengan statistik uji F mengikuti distribusi F dengan pembilang derajat kebebasan adalah K kurang 1. Dalam hal ini K-nya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. X1 pangkat 2 ya oleh SPSS ya dia oleh SPSS. Variabel yang di remove di sini adalah X1 pangkat 2 ya. Oke, jadi boleh kita ulang sebentar sekali lagi. Coba kita periksa lagi dengan meregresikan analyze, regression, linear. Kita reset lagi. Tadi kita katakan residu pangkat 2 sebagai variabel dependennya. Sedangkan variabel independen, semua variabel ini X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, dan perkalian X1, X2. Ini dia. Ya. Coba kita periksa ini. Oke, sudah lengkap semua. Lalu kita klik OK. Jadi kita perhatikan tabel ANOVA dan tabel koefisien. Tapi untuk sementara kita abaikan dulu tabel koefisien ini. Ya. Jadi kita lihat dengan jelas di sini bahwa memakai tabel ANOVA ya, dengan memakai statistik uji F ini ya, pembilang derajat kebebasan adalah K kurang 1. K kurang 1. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pembilangnya adalah 4. 5 kurang 1. Sedangkan penyebut derajat kebebasannya adalah 35 kurang K. K sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. 30 ya. Dengan F 5, 30 pada alfa 5%, maka F tabelnya tetap ya, F tabelnya lebih kecil, jauh lebih kecil daripada F tabelnya. Dengan cepat sebenarnya kita dapat periksa apakah kita dapat menolak H0 dengan memeriksa nilai P ini. Sangat jauh sekali daripada alfa 1%, ya, 10%, 5%, apalagi 1%. Pada alfa 10% saja kita tidak dapat memutuskan kalau kita bisa menolak H0 dan berarti ada heteroskedasitas. Ternyata memakai uji White, lagi-lagi residu-residu yang kita hasilkan tadi tidak mengandung masalah heteroskedastisitas. Jadi tidak sejalan dengan metode Goldfeld-Quine yang sudah kita jelaskan dalam video yang terpisah. Saudara-saudara, ada ketidakkonsistenan dalam uji-uji tersebut. Uji Goldfeld-Quine menunjukkan ada indikasi heteroskedasitas. Demikian juga metode grafik juga mendukungnya. Ya, kalau plot residu-residu yang kita lihat sebelumnya menunjukkan indikasi ada heteroskedasitas. Tapi beda dengan uji Gletscher, uji Brios-Pagan-Godfrey, dan uji White. Di sini kita tidak mempermasalahkan pengujian-pengujian tersebut, kita hanya menunjukkan prosedurnya. Mungkin memakai data yang lain, mungkin kita bisa tunjukkan kalau mereka sejalan satu sama lain. Kita hanya menunjukkan prosedurnya.
pula kita dapat mempersoalkan ini, mungkin bentuk fungsional dari hubungan-hubungan yang kita pilih itu mungkin salah. Jadi mungkin kita tidak perlu melibatkan semua variabel dependen ini. Terlebih dalam uji White tadi, kita mungkin tidak perlu mempertimbangkan X1, X2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1, X2. Tapi mungkin kita mengubah bentuk fungsionalnya sehingga yang satu mungkin sejalan dengan yang lainnya. Tapi penjelasan yang demikian adalah di luar video ini. Anda mungkin dapat merefer referensi-referensi yang lain atau mungkin mencoba dengan mengabaikan sebagian dari variabel-variabel independen yang sudah kita pertimbangkan dalam memakai ketiga uji tadi. Demikian teman-teman, 3 uji heteroskiedasitas, uji Gletser, uji BPG dan uji White memakai persamaan regresi linear berganda. Yang mau kita tekankan di sini adalah berbeda perlakuan ketiga uji tadi dengan memakai regresi berganda daripada regresi linear sederhana. Demikian saudara-saudara, kita sudah menunjukkan prosedur pemakaian 4 uji heteroskiedastisitas, baik memakai regresi linear sederhana maupun regresi linear berganda. Ada ketidakkonsistenan tadi kita jumpai, tapi itu di luar penjelasan kita, di luar pembelajaran kita. Tadi saya katakan mungkin pilihan bentuk fungsional yang kita buat mungkin tidak tepat, sehingga tidak perlu melibatkan semua variabel independen yang ada. Bahkan mungkin melakukan transformasi data bagi variabel-variabel independen yang kita hadapi. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Tentu jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video dalam channel ini dan pula untuk keberlangsungan channel kita ini. Sampai jumpa.